El Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini apa Nji? Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustadz Isa, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustadz Isa yang saya hormati, semua dulur El Victor yang dimuliakan Allah. Pertama, pagi hari ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa ngaji bareng di Fajar Syiar, radio kesayangan kita El Victor 93,3 FM. Mudah-mudahan seluruh dulur-dulur El Victor dibarokai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang kedua saya sampaikan Ustadz, saya terima kasih yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah. Bahwa para donatur dasa yang istiqomah meluangkan, menyampaikan rizkinya di jalan Allah lewat dasa. Semoga sedekah Bapak dan Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang belum ikut bisa bergabung di handphone saya 081331236767. Jadi gampang, WA di HP saya, nanti namanya siapa, alamat di mana, kemudian HP-nya berapa, jumlah donasi tiap bulan nanti akan berapa, 50.000 atau 100.000 nanti akan diambil oleh para petugas. Insya Allah jemput bola ya. Dijemput, ya? ada kwitansinya, ada majalahnya, bahkan pengambilan pertama itu ada payungnya juga. Nah, jadi Bapak Ibu monggo, ini bulan Ramadan, monggo kita infak. Nah, infaknya yang istiqomah gitu. Yang istiqomah terus gitu. Saya ketemu enggak apa-apa, asal istiqomah 100.000 ya malah baik. Alhamdulillah itu. Nomor handphone saya 081 33 123 6767. Berapa? 081 33 123 6767. Baik, yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin ini haji, kami akan berangkat tanggal 4 Mei. Bulan Mei ya, ya kloter 50. Oh, maju ya Pak ya? Ya maju ya, ini kloter 50 gelombang pertama. Jadi nanti ke Madinah dulu. Setelah ke Madinah baru ke Mekah. Nah ini tolong Bapak Ibu monggo, ini jumlah semua jamaah Brian Mekah 295. 295. 7 bis lebih 5 orang. Insya Allah. Ya, 7 bis lebih 5 orang. Dan satu pesawat itu hanya 9 bis. 9 bis. Kalau dulu satu pesawat itu 10 bis, sekarang 9 bis. Jadi satu pesawat ini jamaah ya, satu pesawat kurang sedikit. Masya Allah. Ya, ini doanya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, jamaah Brian Mekah tahun ini kloter 50 berangkat tanggal 4 Mei tahun 2026, 295 jamaah nanti dibimbing oleh Pak Yai Imam Hambali dan Pak Sukron. Insyaallah. Bagi dulur-dulur yang ingin badal haji, haji amanah, monggo silahkan ke kantor Al Jihad atau bisa telepon melalui WA-nya panjenengan ya, ya bisa tadi ya. Telepon di kantor juga bisa. Monggo. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang badal haji itu biayanya 8 juta. Satu orang 8 juta. Baik Bapak Ibu, yang ketiga saya sampaikan bahwa Pondok Pesantren Al Jihadul Hakim
yaitu pondoknya Al Jihad yang ada di Gondang Pacet. Mulai tahun ajaran baru sudah siap menerima madrasah aliyah, sudah siap menerima pendaftaran madrasah aliyah. Maka dulur El Victor yang dulur El Victor yang ingin memondokkan putranya atau putrinya, ya, karena ini khusus putri apa ya? Sambil menghafalkan Quran, sambil mempelajari Al-Quran, sambil sekolah, yaitu di Pondok Pesantren Al Jihadul Hakim Gondang Mojokerto. Insyaallah. Nggih. Mudah-mudahan dulur-dulur Victor semuanya barokah, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kita hari Senin. Nggih. Ini kita Selasa besok kita sudah melaksanakan ru'yah. Ru'yatul hilal. Kalau nanti kelihatan ya puasanya Rebu. Kalau nanti tidak kelihatan, mendung dan lain sebagainya, maka itu puasanya hari Kamis. Kapan kita puasa? Sebaiknya mengikuti pemerintah. Mengikuti pemerintah, kita sabar dulu menunggu ru'yatul hilal, ya, menunggu ru'yatul hilal. Besok Selasa sore itu sudah diumumkan kapan puasanya, gitu. Nggih. Selasa ya, Pak. Selasa sore itu sudah diumumkan kapan puasanya. Kalau kita puasa Rebo yang ikuti pemerintah, kalau kita Kemis mulai puasa juga mengikuti pemerintah. Ya, sepakat napa mboten niki? Nggih, sepakatnya. Jangan nek poso melok sing keri, nek riyo melok sing ngarep. Nah, itu nanti kurang lillahi taala. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin Senin kita sudah bahas tentang persiapan Ramadan, baik persiapan jasmani, persiapan rohani, persiapkan fisik, amal, fisik, bahkan persiapan dana juga kan, untuk zakat dan lain sebagainya. Sekarang apa hikmah kita puasa itu? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puasa ini adalah perintah Allah kepada manusia supaya kita tunduk patuh terhadap perintah Allah. Karena ini rukun Islam yang keempat. Ya dijalani saja, kita harus patuh, ya. Ya. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, setiap Allah memberikan syariat kepada kita, pasti tujuannya adalah untuk membentuk ketakwaan. Apa saja. Menurut kitab Imam Ash-Shawbuni dikatakan bahwa semua perintah Allah itu adalah untuk membentuk kemampuan takwa. Jadi ya apa supaya wong niku dadi tiyang sae, ini disyariatkan puasa. Pasti ya. Pasti. Maka kita mari kita sama-sama melaksanakan perintah Allah, ya. Perintah Allah, dan kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyerahan total kita ini pokoknya perintah Allah dilakoni mawon. Kita menghamba kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua syariat ini diberikan kepada manusia, ini pasti ada tujuannya adalah kebaikan. Maka yang pertama ini pasti kita menunjukkan kepatuhan. Poso dilakoni rasa ditawar. Ya apa nek poso beduk. Poso asar. Dilakoni mulai subuh sampai maghrib. Kita menjalankan puasa dan jelaskan itu hikmahnya la'allakum tattaqun, supaya orang itu menjadi orang bertakwa. Jadi salah satu menjadi orang bertakwa itu syaratnya itu adalah puasa. Poso, waduh luar biasa. Dan takwa itu kan menjadi satu pilar orang paling mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik manusia di antara kamu bukan orang kaya, bukan orang pinter, tapi orang yang paling bertakwa kepada Allah.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ulang bahwa hikmah pertama adalah kepatuhan. Kepatuhan apa? Kepatuhan terhadap syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini silakoni mawon. Pasti syariat diperintahkan itu untuk ketakwaan itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, puasa itu adalah sebagai kawah candra di muka. Apa? Kawah condro di muka. Yaitu untuk melatih jiwa dan membuat kebiasaan menjadi manusia yang tanggung jawab. Ya. Menjadi at-tarbiyah, tarbiyatun nafas, ya. Tarbiyatun nafas. Jadi pendidikan kejiwaan. Ya, melatih jiwa, membuat manusia terbiasa dalam menanggung beban kepayahan di jalan Allah. Ya. Menanggung beban di jalan Allah. Itu. Ya, jadi fasyamu yurabbi quwwatal azimah. Puasa adalah yurabbi, mendidik kita quwwatal azimah, menjadi orang yang kuat melaksanakan tanggung jawab. Ya Allah, itu puasa ya. Wa quwwatul iradah, dan kuatnya satu keinginan. Ya, jadi puasa itu melatih jiwa, ya, dan menjadi orang apa? Wa yaj'alul insana mutahakkiman, menjadi orang yang sangat bijaksana. Bijaksana orang itu. Lebih bijak, mengatur hawa nafsunya, mengatur irama keinginannya. Itu lebih bijak. Itu dengan cara berpuasa itu. Yaitu Bapak Ibu sekalian, membiasakan kejiwaan kita menjadi orang yang bisa bijak mengatur. Ini harus menata nafsunya, ya. Jadi kawah condro di muka kalau bahasa saya itu. Jadi tempat penggemblengan. Ini nggak harus puasa Ramadan saja ya Pak ya? Ya tidak. Sebenarnya itu salah satu. Kalau puasa Ramadan kan pasti itu diwajibkan, ya. Sebenarnya bukan tanpa ya. Melaksanakan puasa apapun itu hikmahnya besar. Besar. Gorong donga oleh mandi barang. Ya Allah. Poso. Iya, Sing gak patek mandi kan mangan terus. Ya, makan itu perlu. Tapi puasa juga perlu, karena ini adalah melatih jiwa manusia. Ya toh? Jadi melatih supaya jiwa ini membiasakan untuk sabar, gitu kan? Itu ya, sabar itu bisa dilatih dengan puasa. Makanya kalau ada orang tanya, Pak Sukron, ya napa kula niki supaya iso sabar? Sing sering poso. Sing sering poso. Memang begitu dawuhnya itu. Al-amba min hikmati masru'iyatus siyam ya tarbiyatun nufus. Salah satu hikmah disyariatkannya puasa adalah tarbiyatun nufus, yaitu mendidik jiwa itu sabar, ya. Wa ta'widaha ala sabar. Jadi orang itu semakin sabar. Makanya ngamuan wis pokoknya pengen sabar. Poso. Sing sering poso. Latihane niki poso. Ya, poso. Bapak Ibu yang saya hormati, dulur-dulur Victor yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hikmah yang ketiga adalah melatih manusia untuk menjadi orang yang peka. Peka. Peka terhadap apa? Terhadap lingkungan. Peka terhadap apa? Lingkungan, ya. Di mana di situ mengajarkan welas asih terhadap sesama manusia. Ya Allah.
ajaran welas asih kepada sesama manusia. Itu penting ini, melembutkan hati dan jiwa kita. Hati menjadi qalbul lutfi, jadi hati yang lembut, lutfiyah, ainur rahmah. Itu memandang orang itu akhirnya menjadi pandangan yang penuh kasih sayang. Itu dilatih dengan puasa. Ya. Inna shauma yurabbi fil insani milkatul hub wal ataf wal atfi. Sesungguhnya puasa itu bisa mendidik manusia untuk mempunyai rasa hub, cinta kasih. Cinta kasih. Wa yaj'alu minhu insanan raqiqal qalbi, dan menjadikan manusia menjadi orang yang tipis hatinya. Masya Allah, raqiqal qalbi. Raqiqal qalbi. Masya Allah. Mila Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi orang yang puasa. Nanti puasa itu bisa membangun cinta lingkungan, cinta tetangga, cinta sebelah, kasih sayang, hatinya semakin lembut, tidak gampang marah-marah. Jiwanya itu loh enak. Ya, sandarannya enak. Alhamdulillah. Di poso dilampahi mawon, ya, dijalani saja, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan juga puasa itu daunnya As-Sabuni di dalam kitabnya itu bahwa hatinya semakin peka, ya, hatinya semakin punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa khauf, ya, ada rasa khauf, ada rasa takut. Mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sehingga enggan melakukan yang diharamkan. Ya Allah. Wong poso iku lho Ustaz Ishak, walaupun gak ono wong lho ya gak wani mangan. Injih leres. Nek posone temenan, ya. Beda karo sing slambune ditutup ngisor ono sikile wakeh niku. Dadi nek wong poso temenan, walaupun gak ono wong ya tetep poso. Tetep poso ya gak mangan. Ngarep ya ono jajan ono nopo, tetap ndak dahar itu. Ya Allah. Ya. Tetap tidak dahar. Tidak dahar begitu. Ya. Karena apa? Karena untuk melatih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Semoga kula panjenengan semua menjadi orang-orang yang kuat, ya, kuat melaksanakan puasa. Kapan puasanya? Manut pemerintah. Selasa sore besok kita akan ru'yatul hilal. Kalau pemerintah memutuskan Rebo mulai, ya Rebo kita mulai. Kalau memutuskan Kamis, ya kita ikut Kamis. Manut pemerintah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tepatnya itu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, takutlah, ikutlah, manutlah kepada Allah dan Rasulnya, dan taatlah kepada pemerintahan yang sah. Ya Allah, Masya Allah. Luar biasa sekali Abah. Ini lanjut Abah dari Bu Ida. Ini ada dari Bapak Bu Ida ini ya. Assalamualaikum Pak Yai, apakah masih boleh hari Senin puasa sunnah Senin? Terima kasih ya. Hari ini ya mungkin apa ya? Puasa itu tetap boleh hari Senin ini, cuma kan besok masih belum puasa. Yang tidak boleh itu adalah kalau puasanya Rabu, Selasa masih puasa. Jadi untuk membedakan antara puasa sunnah dan puasa wajib itu dijeda 1 hari. Ya. Kalau Senin ini boleh, besok belum puasa kita. Ya. Tadi pertanyaannya, bolehkah hari Senin ini puasa? Jawabnya boleh.
Nah, karena hari Selasa kita belum puasa. Ya Allah. Itu Nggih, ya. nggih, nggih. Sebaiknya nanti antara puasa sunnah dan puasa wajib itu dikasih Jeda satu hari Jeda ya. satu hari. Pembeda nanti. Nggih. ya. Baik. Dari Ibu Yati ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Yai, apakah orang yang dibadalkan haji gelarnya boleh disandangkan di namanya? Ya boleh saja. Misalnya namanya aslinya almarhum Pak Suyoto misalnya. Kemudian terus nanti kalau tahlilan Haji. almarhum Pak Haji Suyoto boleh. Boleh saja, Boleh. Saya niku Masya Allah. itu syiar juga kepada para warga Iya, masyarakat Masya bahwa haji itu adalah panggilan Allah. Masya Allah. Apa itu lewat langsung maupun lewat diamanahkan lewat badal haji ya. Oh, Gitu. nggih, Boleh, nggih, boleh. boleh. Saya. Dan yang kedua, apakah orang yang di dunia sholatnya jarang-jarang boleh dibadalkan haji? Terima kasih. Nggih, boleh. Yang penting Islam. Yang penting Islam ya Pak ya. Yang penting Islam. Kalau enggak Islam enggak boleh. Ya, kalau orangnya Islam masih mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kuburane ya sik mujur ngalor. Nek cara bahasa guru kula ngoten. Pokok wong niku nek kuburane mujur ngalor berarti iku muslim. Ya Allah. Muslim berarti ada jaminan masuk surga. Ya, Masya Gitu. Allah. Nggih, nggih. Nah, kalau enggak muslim kan kuburane madepe Bebas. bebas ya. Tapi kalau muslim itu pasti mujur ngalor, wajahnya madep kiblat. Ya Allah. Baik. Lanjut apa nggih? Iya. Boleh terima telepon ini Nggih. apa? Ya, silakan yang masuk dari telepon ini dulu ya. Ada yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Isa. Pak. Assalamualaikum ya, Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, badhe taken niku lho Mas Ika. Masalah imam sujud lama. Apa? Lama itu. Imam subuh Terakhir, lama. sujud Ya. terakhir. Sujud lama, sujud terakhir. Sujud terakhir. Ada hadisnya. Ada hadisnya, mohon dijelaskan Yai, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mau bertanya mengenai imam yang sujud terakhirnya dalam salatnya itu lama itu. Itu bagaimana apa? Ya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau itu ngimami ya, sholatnya itu ngimami ya, tentu kita tidak boleh terlalu lama. Wong kita ini kan ngimami menjadi imam. Nah, banyak yang makmum ke kita, sehingga kita ya harus tidak boleh semaunya begitu, harus memperhatikan jamaah itu. Masya Allah, harus bijak ya Pak ya. Iya, Tidak harus lama-lamakan ya. memperhatikan jamaah. Gimana nanti kita kan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita jadi imam kemudian terus makmumnya ngersulo begitu ya. Iya. Ya Allah. Jangan sampai jadi imam makmumnya ngersulo, nanti ibadahnya ya jadi ngersulo nanti. Ya Allah. Nggih. Seperti itu ya, Pak Mul ya. Jadi boleh memang itu disunahkan, tapi ya jangan terlalu lama. Kalau pengen lama ya jangan jadi imam yang secara umum itu. Nggih. Masya Allah. Baik, lanjut apa ya? Nggih, dari Bu monggo. Nani Sulaiha. Assalamualaikum Abah Yai Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Abah, kalau ada orang pakai gigi palsu itu kalau sudah meninggal apa harus dilepas Abah? Soalnya dulu pernah mendengarkan pengajian kalau pasang gigi palsu kalau meninggal harus dilepas. Bagaimana kalau giginya paten Abah? Tidak bisa diambil. Ya. Saya punya teman jamaah ada yang pasang gigi palsu cuma satu tapi paten, tidak bisa diambil. Soalnya almarhumah ibu saya dulu punya gigi palsu, waktu meninggal gigi palsunya diambil dan dipendam. Apa boleh Abah kalau orang yang pasang gigi palsu tidak diambil kalau meninggal? Ya. Nggih. Jawabnya boleh karena sudah tidak bisa diambil, tidak apa-apa. Itu sudah Mancep menjadi ya, bagian ya. Iya. Itu sudah menjadi bagian dari wajahnya, bagian dari badannya, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu Pak.
mboten napa-napa. Insyaallah. Nggih. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, kalau memang itu palsu ya ndak apa-apa. Gigi palsu, mboten napa-napa. Saya. Nggih. Ndak apa-apa. Ndak usah dikhawatirkan, maksud saya begitu. Nggih, Masya Allah. Satu telepon lagi ya, Bang. Nggih. Boleh ya. Dari Bu Lia Tropodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bu Lia. Yang syukron, semoga sehat-sehat semua. Amin. Nggih. Juga lancar, alhamdulillah. Setiap bulannya Dik Rian yang kesini. Nggih, Mas Rian, nggih, alhamdulillah. Ya, nggih. Ini ngeten ya, kalau kecepatan gimana? Kalau imamnya kan biasanya terawih itu kayak, mohon maaf, kayak balapan. Jadi kita berpindah tempat, bukan kan rumah saya dekat musola, tapi musolanya itu terawihnya kadang kecepatan. Kita tidak terawih di musola tapi agak jauh ke masjid. Cari yang agak pelan gitu ya. Iya. Itu gimana ya, sudah, karena katanya sudah diingatkan takmir lainnya, tapi kalau terawih masih tetap begitu. Gimana ini ya? Ini polemik masyarakat ya umumnya ya. Nggih, Ibu Lia. Semoga sehat semua. Amin. Terima kasih. Mohon maaf semuanya, maaf puasa, mohon maaf kalau ada salah kata. Sami-sami Ibu. Alhamdulillah. Dan semua pendengar El Victor ya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo apa? Ini polemik utama di tarawih ya. Disilakan apa? Iya. Jadi memang ya itulah di masyarakat kita itu begitu ya. Jadi ya yang betul itu lagi khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik perkara itu yang enak ya sedang-sedang saja itu. Ya. Bukan yang cepetan, bukan yang terlalu keras gitu ya. Jadi yang sedang-sedang saja. Nggih. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan pindah ke masjid itu walaupun enggak apa-apa. Terawih di musola saya, terawih di musola saya, di masjid saya. Memang perlu diingatkan. Jangan cepet-cepet Mas Ustadz, karena kasihan yang sepuh-sepuhan begitu. Nggak nututin. Nggak nututi. Ya juga jangan terlalu lama, nanti banyak yang nggak kerasan kan gitu. Ya Allah. Ya, jadi baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah bisa puasa semua. Amin. Terawih ya cari yang kira-kira nyaman gitu loh Bu. Kalau nyaman di musola ya musola, kalau nyaman di masjid ya di masjid. Nggak apa-apa agak jauh ya. Nanti Al-Akbar juga saya itu bagus. Nggak apa-apa, yang penting nyaman, namanya ibadah ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahilu sahil sahil alaina kulla asir bijahil basyiri wa nadhir. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.